Korea Selatan membantah isu yang menyebut Indonesia membayar jet tempur KF-21 dengan minyak sawit. Korea Selatan menegaskan bahwa kontribusi Indonesia untuk proyek jet tempur tersebut dibayar sepenuhnya dengan uang tunai, bukan dengan barter komoditas. Selamat datang para pencinta dunia aviasi, baik yang pencinta dunia militer maupun yang cuma iseng lewat. Hari ini kita bakal bahas topik yang kalau didengar sekilas mungkin bikin alis naik sebelah, tentang kerjasama pertahanan canggih antara Indonesia dan Korea Selatan, yang tiba-tiba disisipi kabar soal pembayaran pakai minyak sawit. Ya, minyak goreng, bukan uang logam apalagi transfer bank. Jadi gini ceritanya teman-teman, Indonesia dan Korea Selatan tuh sebenarnya udah lama kerja bareng buat bikin jet tempur generasi 4,5 yang canggih banget, namanya KF-21 Borame. Di Indonesia, proyek ini kita kenal sebagai IFX. Kerjasamanya sempat adem-adem kuku alias agak dingin, gara-gara urusan bayar-membayar. Tapi baru-baru ini Indonesia dan Korsel sepakat lagi nih, Indonesia bakal bayar kontribusinya penuh. Dan ini bukan janji manis loh, udah disepakati resmi lewat perjanjian revisi yang ditandatangani bulan Juni lalu di acara Indo Defense 2025 di Jakarta. Mantap kan? Nah, tiba-tiba muncul berita heboh dari media asing. Katanya nih Indonesia mau bayar sebagian biaya proyek jet tempur ini pakai minyak sawit. Teman-teman bisa bayangin nggak? Korea Selatan, negara dengan teknologi tinggi, pabrik jet canggih, dapat kiriman kontainer minyak goreng. Pihak DAPA, itu lembaga semacam Kementerian Pertahanannya Korea Selatan, langsung kasih klarifikasi. Tidak benar, tidak ada pembayaran dengan minyak sawit atau bentuk natural lainnya. Indonesia akan bayar 100% secara tunai. Kami akan menerima pembayaran tunai dari Indonesia, kata seorang pejabat DAPA, lewat sambungan telepon ke media Newswatch. Uangnya tuh sekitar 600 miliar won Korea, dan semua akan disetor lunas pada tahun 2026. Cash, bukan kelapa sawit guys. Nah tapi pertanyaannya, kok bisa sih muncul berita minyak sawit ini? Nah ini menarik, gosip minyak sawit itu udah mulai dari tahun 2022, waktu harga minyak sawit lagi naik tajam gara-gara perang Rusia-Ukraina. Waktu itu juga Indonesia sempat nahan ekspor sawit ke luar negeri. Di tengah kekerisuhan itu, muncul ide. Gimana kalau bayarnya pakai komoditas aja, sekalian promosi ekspor? Tapi ya itu tadi, cuma ide, nggak masuk ke perjanjian resmi. Masalahnya, kalau sampai Indonesia beneran bayar pakai barang, itu bisa jadi presiden buruk loh buat kerjasama pertahanan di masa depan. Negara lain bisa ikutan minta barter, nanti yang satu minta kopi, yang lain minta batik, terus Koreanya bingung mau bikin jet tempur atau buka warung sembako. Tapi alhamdulillah semua kabar itu udah diklarifikasi. Bahkan Kementerian Pertahanan kita baru aja ngirim delegasi resmi ke Korea Selatan tanggal 4 Juli kemarin buat bahas kelanjutan proyek IFX. Ini kunjungan pertama sejak 6 tahun. Bayangin, 6 tahun gak ketemu, sekarang ketemu lagi dan langsung bahas manajemen proyek. Namanya juga cinta lama bersemi kembali ya kan? Delegasinya pun bukan kaleng-kaleng. Ada Direktur Biro Kerjasama Teknologi Kemenhan RI yang hadir langsung dan mereka ikut rapat yang namanya Project Management Review atau PMR. Ini rapat rutin buat ngecek progres proyek. Bahasanya pun serius, kapan produksi massal dimulai, gimana skema pembayarannya, dan langkah-langkah kerjasama ke depan. Dan semoga dengan pertemuan ini, kepercayaan dua negara bisa benar-benar pulih. Karena siapa sih yang nggak pengen Indonesia punya jet tempur siluman buatan sendiri? Apalagi kalau bisa jadi pemain penting di industri pertahanan global. Dan bukan cuma soal duit atau jetnya aja loh, tapi kerjasama ini juga menyangkut transfer teknologi, pelatihan SDM, sampai peluang jangka panjang buat industri pertahanan dalam negeri kita. Bayangin aja, kalau nanti IFX udah bisa diproduksi bareng di Indonesia, bukan cuma kita beli, tapi kita juga bisa bikin. Bahkan mungkin suatu saat kita juga bisa ekspor. Dari negara pembeli jadi negara produsen, itu lompatan besar sob, roket Indonesia. Tapi tentu aja, semua ini nggak bisa instan. Kayak mie instan aja butuh air panas, apalagi proyek jet tempur siluman. Semua butuh waktu, kesepakatan yang kuat, dan kepercayaan dua arah. Makanya pertemuan dan revisi perjanjian kemarin jadi titik penting buat ngebus kepercayaan antar kedua negara. Bahasa kerennya sih, confidence building measures, tapi versi kita, ya bukti bahwa hubungan ini nggak cuma anget-anget tahu bulat, tapi beneran serius kayak lamaran ke calon mertua. Dan jangan salah, dunia luar juga ngelihat loh. Negara lain memperhatikan bagaimana Indonesia bisa bekerja sama dengan Korea Selatan dalam proyek high-tech seperti ini. Kalau kerjasama ini sukses, bisa-bisa negara lain ikut ngelirik dan bilang, Indonesia ternyata bisa diajak kerja sama level teknologi tinggi juga ya.
Belum lagi potensi efek dominonya ke industri dalam negeri. Perusahaan-perusahaan lokal bisa ikut dalam rantai suplai, tenaga kerja terlibat, riset dan pengembangan ikut naik level. Dan siapa tahu, mahasiswa teknik penerbangan kita yang sekarang lagi skripsi tentang aerodinamika, suatu saat bisa ikut merancang sayap pesawat siluman IFX generasi berikutnya. Smart ge, trigonometri. Dan ya, tentu saja, media, baik dalam maupun luar negeri, bakal terus mantengin proyek ini. Jadi jangan kaget, kalau suatu hari nanti muncul lagi berita aneh, semacam Indonesia bayar pesawat tempur pakai rendang, atau kontribusi jet tempur dibayar pakai BTS, bukan boyband, tapi BTS alias beras, telur, sayur. Yang penting, kita tetap pastikan informasinya jelas, akurat, dan nggak langsung percaya sama rumor yang clickbait banget. Karena jet tempur itu serius, bukan sekedar bahan obrolan warung kopi, walaupun kadang emang seru juga dibahas sambil ngopi. Nah, setelah klarifikasi resmi dari pihak DAPA Korea Selatan dan juga kunjungan delegasi Kementerian Pertahanan RI ke sana, suasana langsung mencair. Kalau sebelumnya suasananya agak-agak kayak mantan yang ngambek gara-gara ditinggal tanpa kabar, sekarang udah kayak ketemu di kafe sambil bilang, "Oke, kita lanjut dari sini ya." Di sisi lain, perusahaan Korea Aerospace Industries alias KAI juga makin optimis. Mereka berharap semua proses negosiasi dan pengembangan bisa masuk babak baru. Targetnya jelas, produksi massal KF-21 alias IFX dengan partisipasi Indonesia di dalamnya. Dan tentu, ini bukan cuma urusan bikin pesawat, tapi juga memperluas pasar, termasuk peluang ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Bahkan beberapa analis bilang, kalau proyek ini lancar, KF-21 bisa jadi penantang nyata buat jet-jet tempur buatan Barat dan Rusia yang selama ini mendominasi pasar. Dan jangan lupa, ini juga soal gengsi. Kita bicara tentang Indonesia ikut mengembangkan jet tempur siluman generasi 4,5. Bayangkan, kita nggak cuma beli pesawat dari luar negeri, tapi juga ikut nentuin desain, ngerakit, bahkan mungkin ngetes di dalam negeri. Dulu, punya pesawat tempur itu kayak mimpi. Sekarang, kita lagi bikin bareng. Tapi ya, tentu saja ada tantangan juga. Pertama soal timeline. Namanya proyek pengembangan jet tempur ya pasti molor. Mau dari negara manapun, jet tempur tuh nggak kayak beli motor kredit 3 kali cicil langsung jadi. Ini proyek puluhan tahun. Mulai dari desain, uji terbang, sertifikasi, sampai akhirnya bisa diproduksi massal. Jadi sabar ya teman-teman, jangan langsung nanya, kapan IFX bisa lewat di atas rumah saya? Kedua, soal pembiayaan. Nah, ini nih yang selalu bikin kening pejabat berkerut. 600 miliar won, itu kalau dirupiahin, nilainya sekitar 7 triliun lebih. Bukan angka kecil, tapi kalau melihat manfaat jangka panjangnya, ini adalah investasi strategis. Soalnya, teknologi pertahanan itu nggak cuma buat perang, tapi juga buat memperkuat kemandirian nasional. Dan ketiga, soal politik. Loh, apa hubungannya politik sama jet? Banyak. Soalnya proyek kayak gini bisa dipengaruhi pergantian pemerintahan, dinamika anggaran, sampai opini publik. Belum lagi kalau ada pihak-pihak yang kepentingannya terganggu karena Indonesia mulai mandiri. Bisa-bisa ada yang mulai kasak-kusuk, wah, Indonesia makin pinter nih, bikin pesawat sendiri. Bahaya juga buat bisnis kita. Tapi untungnya, sejauh ini semua pihak kelihatan komit. DAPA tegas, KAI semangat, pemerintah Indonesia juga aktif, dan masyarakat, ya sebagian masih ribut soal kenapa nggak dibeli aja F-35, atau mending bangun jalan dulu. Tapi ini wajar, di negara manapun, diskusi soal pertahanan emang selalu campur aduk antara rasa bangga dan kebutuhan domestik. Dan selama diskusinya sehat, kita bisa tetap maju. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.